Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini mata pelajaran informatika akan saya ulas sedikit materi pembahasan soal yang saya berikan minggu kemarin. Sebelum mengulas pembahasan soal minggu kemarin, di sini saya mengingatkan kembali tentang operator aritmetika. Sebenarnya operator aritmetika ini sedikit sudah disinggung pada materi Microsoft Excel yang ada di bab 2. Hanya saja beberapa dari kalian berdasarkan pengamatan hasil tugas kalian minggu kemarin itu ada beberapa yang rasanya kurang memahami atau mungkin lupa ya. Nah, di sini saya bahas kembali yaitu tentang operator aritmetika untuk mengulas materi di bab 2. Sebenarnya ini ada di bab 2, tetapi ini juga berkaitan dengan materi yang ada di bab 3. Yang pertama, operator aritmetika itu simbolnya adalah plus. Ini anak-anak ya. Simbol plus ini itu mewakili penjumlahan. Nah, simbol plus itu mewakili penjumlahan, simbol negatif ini mewakili pengurangan, simbol bintang itu mewakili perkalian. Sebagian besar dari kalian kemarin simbol perkalian itu menggunakan simbol kali biasa ya, simbol X ya. Itu adalah di pelajaran aljabar anak-anak matematika ya. Kalau di pelajaran komputer, simbol perkalian itu diwakili dengan bintang. Nah, kemudian simbol slice ini itu mewakili pembagian. Simbol slice yang kebalik seperti ini itu juga mewakili pembagian. Nah, bedanya apa dua pembagian ini? Kalau simbol yang seperti ini, pembagiannya itu hasilnya berupa bilangan pecahan. Tetapi kalau simbol pembagiannya seperti ini, itu hasilnya adalah dalam bentuk bilangan bulat. Sedangkan untuk pembagian berikutnya yaitu mut. Mut itu nanti hasilnya itu menghasilkan sisa pembagian. Kemudian simbol seperti ini mewakili pemangkatan dan simbol seperti ini mewakili penggabungan. Penggabungan string, penggabungan teks bisa ya. Nah, saya berikan contoh di sini. Contohnya yaitu penjumlahan. 5 ditambah 2. Nah, ini kan penjumlahan ya. 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 7. Kalian tentunya sudah familiar dengan ini. Kemudian 5, kemudian ada simbol pengurangan seperti ini, dikurangi 2, maka dia akan menghasilkan angka 3. Nah, untuk perkaliannya 5 kali itu bukan X ya, tetapi yang digunakan adalah simbol bintang. 5 kali 2. Ingat, simbolnya adalah bintang. Maka hasilnya adalah 10. Nah, sekarang coba diperhatikan lebih teliti. 5 dibagi 2, tetapi simbol pembaginya adalah slice seperti ini, maka hasilnya dia akan menghasilkan bilangan pecahan. 5 dibagi 2 kan hasilnya 2 ya, koma 5 kan 2,5 hasilnya ya, 2,5. Jadi hasilnya itu dalam bentuk bilangan pecahan. Sedangkan kalau 5 dibagi 2 dengan simbol seperti ini, maka hasilnya 2 ya, hanya bilangan bulatnya saja. Angka di belakang koma tidak diikutkan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau 5 mut 2 hasilnya 1. Kita lihat di sini kenapa kok 1? Sisa pembagian. 5 mut 2 berarti 5 dibagi 2 itu kan hasilnya ada 2. Nah, mut itu menunjukkan sisa. Sisanya berapa? 5 dibagi 2 kan ada 2. 2 kali 2 4. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Maka 5 mut 2, 5 dibagi 2, sisanya berapa? Mut itu menunjukkan sisa pembagian. Jadi hasilnya adalah 1. Sisa pembagiannya ada 1. Coba kalau 9 mut 3, coba dipikir anak-anak, berapa hasilnya? 9 mut 3. Nah, yang jawabannya 0,
berarti mendapat tepuk tangan. Ya, jadi itu sisa pembagian. 9 mut 3, 9 dibagi 3, sisanya kan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau simbol seperti ini itu mewakili pemangkatan. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Jelas anak-anak? Kalau Bu Is memberikan contoh 10 pangkat 2 hasilnya berapa? Ayo silakan dipikir. Hasilnya 100. Betul sekali. Nah, sekarang yaitu penggabungan string. 5N2 hasilnya, maaf, salah ketik. Hasilnya 52. Digabung saja 2 teks atau 2 huruf atau 2 angka itu langsung digabung. Nah, sekarang akan saya bahas contoh yang kemarin. Kemarin kalian diberikan soal kuis, buatlah algoritma dalam bentuk deskripsi dan flowchart untuk menghitung hasil perkalian. Nah, untuk menghitung hasil perkalian 2 buah bilangan, ya kan? Nah, ini harus didefinisikan dulu. Inputnya apa? Prosesnya bagaimana? Outputnya gimana? Nah, itu harus dijabarkan dulu. Nah, karena di sini menghitung perkalian 2 buah bilangan, maka inputnya adalah bilangan 1. Bilangan 1 ini saya definisikan menjadi A. Saya definisikan A. Jangan angka anak-anak, karena angka itu paten. Nah, kalau A itu kan berarti bisa bermacam-macam angka dimasukkan. Bisa angka 1, bisa angka 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita inisiasikan juga bilangan yang kedua. Kita inisiasikan dia menjadi B. Seumpamanya bilangan kedua itu adalah simbolnya B. Nah, jadi kita sudah punya input. Inputnya yaitu A dan B. Bilangan pertama diwakili dengan simbol A. Bilangan kedua diwakili dengan simbol B. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Pertanyaannya kan menghitung kali hasil perkalian. Kalian ada yang jumlah, ada yang X, ya. Nah, yang betul adalah proses itu kali untuk pelajaran informatika kali sama dengan A bintang B. Karena di sini bilangan pertama diwakili simbol A, bilangan kedua diwakili simbol B. Jadi outputnya menghasilkan kali, hasil kali. Nah, ini kita jabarkan ke dalam bentuk algoritma bentuk deskripsi. Nah, algoritma dalam bentuk deskripsi itu harus runut, ya kan? Berurutan, ya. Masukkan bilangan A. Nah, kan input berarti harus masukkan. Masukkan bilangan A. Input kedua, masukkan bilangan B. Tergantung ini bilangannya berapapun bisa, ya kan? Kalikan prosesnya, ini masuk sini. Kalikan antara bilangan A dengan bilangan B. Jadi bilangan A dan bilangan B itu dikalikan. Nah, oke. Sekarang outputnya hasil kali, ya kan? Hasil perkalian siap dicetak. Ini sebenarnya algoritma bentuk deskripsinya itu seperti ini soal kemarin itu. Nah, sekarang penjabaran algoritma dalam bentuk flowchart. Nah, kan harus ada terminalnya. Awal terminal itu start, akhirnya end. Start. Nah, simbol seperti ini itu sudah mewakili masukan, maka cukup ditulis A, B. Berarti yang dimasukkan itu bilangan A dan bilangan B. Proses ini kan sudah mewakili simbol kotak seperti ini, sudah mewakili proses. Berarti prosesnya kali sama dengan A bintang B. Jangan silang ya, tapi bintang. Kemudian hasilnya adalah kali. Simbol seperti ini mewakili dicetak. Kemudian baru terminalnya berakhir yaitu N. Jadi sebenarnya hasil kemarin itu seperti ini anak-anak. Jelas? Nah, monggo dicermati ya. Kita masuk pada materi berikutnya yaitu operator perbandingan.
simbolnya seperti ini itu lebih kecil. Contohnya 5 lebih kecil dari 2. Hasilnya adalah false. False itu berarti salah. Apakah 5 itu lebih kecil dari 2? Tentunya tidak. Nah, kalau salah berarti di sini ditulis false, ya. Nah, sekarang simbol seperti ini itu lebih besar. Contohnya 5 lebih besar dari 2. Betul atau salah? Betul. Kalau betul hasilnya adalah true. Jadi true itu betul, false itu salah. Kalau seperti ini lebih kecil sama dengan. Apakah 5 itu lebih kecil dan sama dengan 2? Tentunya tidak. Maka hasilnya adalah false, salah. Nah, kalau seperti ini lebih besar sama dengan. Apakah 5 itu lebih besar sama dengan 2? Apakah 5 itu lebih besar dari 2? Betul, lebih besar, tetapi tidak sama dengan 2. Karena ada yang salah, hasilnya adalah tetap false, yaitu salah. Nah, simbol seperti ini namanya adalah simbol sama dengan. Apakah 5 itu sama dengan 2? Hasilnya adalah salah atau false. Nah, kalau simbol seperti ini itu mewakili tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu diwakili seperti ini. Kalau di matematika tidak sama dengan itu kan sama dengan terus dikasih garis shred di tengahnya ya. Tetapi kalau di informatika tidak sama dengan itu diwakili simbol seperti ini. 5 tidak sama dengan 2. Apakah 5 itu tidak sama dengan 2? Iya, betul. Berarti hasilnya adalah true. Nah, sampai di sini jelas anak-anak tentang operator pembandingan? Kalau belum jelas monggo diulas kembali ya. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya yaitu operator logika. Terdiri dari 3, or, and, not. Or itu artinya atau, and artinya dan, not tidak. Contoh, di sini 5 lebih kecil dari 2. Salah apa betul ini? Salah. Or ya, atau 5 lebih besar dari 2. Betul. Ini salah, ini betul. Or itu kalau ada salah satu saja yang betul, maka hasilnya adalah betul. Salah satu tok sing betul itu hasilnya sudah betul. Maka hasilnya true karena sudah ada salah satu yang betul. Nah, sekarang di sini apakah 5 itu lebih kecil dari 2? Salah. N, apakah 5 itu lebih besar dari 2? Betul. Ini salah, ini betul. Kalau N itu dua-duanya harus dalam kondisi betul. Tapi ini tidak, ini ada salah, ini betul. Maka hasilnya adalah false, salah. Karena tidak dua-duanya betul. Jadi N itu tidak boleh milih salah satu, tapi harus dua-duanya dalam kondisi yang betul. Jelas? Kemudian yang terakhir adalah not. Contohnya, not 5 lebih kecil dari 2. Apakah 5 itu lebih kecil dari 2? Kebalikannya, not kan tidak. Apakah 5 itu tidak lebih kecil dari 2? Iya, betul. 5 itu tidak lebih kecil dari 2. Maka hasilnya adalah true. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Sampai di sini silahkan dipelajari materi mulai dari bab 1 sampai bab 3. Soal-soal latihan yang UTS kemarin, PTS kemarin dibaca kembali. Dan juga soal-soal latihan yang ada di bab 3 monggo dikerjakan, diulas minggu depan. PAS materinya mulai bab 1 sampai dengan bab 3. Selamat belajar, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya dalam memahami materi-materi yang sudah saya berikan dan ujian besok bisa mengerjakan dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.